Kota Newakasa tidak pernah tidur. Dan yang lebih buruk lagi, ia tidak pernah berhenti berpikir. Di setiap sudut jalan, sensor biometrik memindai detak jantung. Sementara asisten virtual di telinga setiap penduduk membisikkan rekomendasi tentang rute tercepat, makanan paling bergizi, hingga topik pembicaraan paling efisien untuk pertemuan bisnis. Di sini, kecepatan adalah mata uang, dan jeda adalah dosa. Di sebuah gedung tua yang terselip di antara pencakar langit berlapis kaca fungsional, 5 orang berkumpul di sebuah ruangan yang kedap dari kebisingan data. Ruangan itu disebut ruang nol. Tidak ada wifi di sini. Tidak ada asisten virtual. Hanya ada meja kayu besar, tumpukan buku fisik yang kertasnya mulai menguning, dan keheningan yang terasa berat bagi orang luar. Jaka, pria berusia 40 tahun dengan gurat lelah di matanya, meletakkan sebuah tablet yang sudah dimodifikasi di tengah meja. Di layarnya, grafik merah berdenyut kencang. Proyek Ignis akan diluncurkan besok pagi, kata Jaka pelan. Pemerintah menyebutnya sebagai integrasi kognitif total. Mereka akan menanamkan pemroses data langsung ke saraf optik kita. Bayangkan saja, kita bisa memproses 1000 halaman informasi dalam 1 detik. Friza, anggota termuda kelompok itu, tampak gelisah. Tangannya terus memainkan ujung lengan bajunya. Bukankah itu yang kita inginkan? Tanpa hambatan, kita bisa menyelesaikan masalah kelaparan, krisis iklim, dan kemiskinan hanya dengan 1 kedipan mata karena otak kita bekerja secepat cahaya. Dudi, pria bertubuh tambun yang selalu membawa aroma kopi hitam, terkekeh sinis. Masalahnya, Friza, ketika kau berpikir secepat cahaya, kau tidak punya waktu untuk merasa. Kau tidak punya waktu untuk bertanya, kenapa? Kau hanya akan bertanya, bagaimana caranya agar ini selesai? Dudi benar, Slameri, seorang mantan analis data yang meninggalkan karirnya di korporasi raksasa setahun lalu. Ia menatap Friza dengan lembut. Teknologi tanpa kendali kritis adalah seperti mobil tanpa rem di jalan menurun. Semakin cepat ia melaju, semakin mematikan saat ia menabrak kenyataan yang tidak terpola dalam algoritma. Amir, yang tertua di antara mereka, duduk di kursi goyang di sudut ruangan. Ia adalah seorang profesor filsafat yang dianggap usang oleh masyarakat luar. Ia belum berbicara sejak tadi, hanya mendengarkan sembari menyesap tehnya. Apa yang mereka tawarkan bukan sekadar alat, Friza, suara Amir yang serak memecah ketegangan. Mereka menawarkan sebuah pelarian dari beban menjadi manusia. Menjadi manusia itu melelahkan karena kita harus merenung. Mereka ingin menghapus renungan itu agar kita menjadi komponen yang sempurna bagi mesin peradaban ini. Tapi kita akan tertinggal, seru Friza. Dunia di luar sana bergerak begitu cepat. Jaka, kau sendiri yang bilang bahwa perusahaan-perusahaan besar sudah mulai memecat orang-orang yang tidak mau melakukan sinkronisasi awal. Jaka mengangguk. Itu benar. Dan itulah alasan kita di sini. Kita bukan sedang melawan teknologi. Kita sedang membangun kerangkeng berpikir. Istilah itu membuat ruangan menjadi hening. Kerangkeng berpikir adalah konsep yang mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Bukannya membiarkan arus informasi membanjiri kesadaran secara liar, mereka melatih otak untuk menahan setiap data dalam sebuah filter kritis sebentar saja sebelum memprosesnya. Sebuah jeda yang sengaja diciptakan. Malam itu, mereka melakukan simulasi terakhir. Masalah yang diberikan oleh algoritma kota adalah sebuah kawasan pemukiman kumuh memiliki tingkat produktivitas rendah dan konsumsi energi tinggi. Solusi tercepat menurut AI,
Pembongkaran paksa dan relokasi penduduk ke rusunawa modular di pinggiran kota untuk optimalisasi lahan. Jika kalian menggunakan Ignis, kalian akan setuju dalam 0,2 detik karena secara matematis itu benar, kata Jaka. Sekarang, gunakan kerangkeng kalian, perintah Amir. Mereka memejamkan mata. Friza mencoba menenangkan napasnya. Di dalam kepalanya, ia biasanya langsung melihat grafik efisiensi. Namun, ia memaksakan diri untuk berhenti. Ia membayangkan bau pasar di pemukiman itu, sejarah keluarga di sana, dan trauma yang akan muncul akibat relokasi paksa yang tidak melibatkan dialog. Tunggu sebentar, bisik Friza setelah 2 menit hening. Jika kita memindahkan mereka, kita memutus jaringan sosial yang selama ini menjadi jaring pengaman mandiri mereka. Biaya jangka panjang untuk menangani depresi dan hilangnya identitas budaya akan lebih besar daripada keuntungan lahan tersebut. Dudi menambahkan, dan jika kita menggunakan pendekatan integrasi, memperbaiki infrastruktur tanpa menggusur, kita memang kehilangan waktu 6 bulan, tapi kita mendapatkan loyalitas warga dan stabilitas sosial jangka panjang. Meri tersenyum. Itulah perbedaannya. Ai mencari solusi tercepat. Akal budi mencari solusi yang paling bermartabat. Namun, ujian sesungguhnya datang keesokan harinya. Proyek Ignis diluncurkan. Seluruh kota Newakasa seolah berpendar dalam euforia digital. Orang-orang berjalan dengan mata yang bersinar redup karena sinkronisasi saraf. Mereka bekerja dengan kecepatan yang mengerikan. Email dibalas sebelum dikirim habis. Keputusan bisnis bernilai miliaran dibuat dalam hitungan detik. Lalu, sebuah anomali terjadi. Sebuah kesalahan algoritma pada sistem distribusi air kota mendeteksi adanya kontaminasi ringan, yang sebenarnya hanya kesalahan sensor. Namun, karena semua orang terhubung dengan Ignis, sistem pengambilan keputusan kolektif bereaksi dengan kecepatan cahaya. Tanpa ada yang sempat berpikir kritis, sistem memerintahkan penutupan total seluruh katup air kota untuk mencegah bencana yang sebenarnya tidak ada. Dalam hitungan menit, rumah sakit kehilangan suplai air untuk pendingin mesin medis. Pemadam kebakaran tidak memiliki air untuk latihan rutin yang mendadak dianggap darurat oleh AI, dan kepanikan massal mulai menyebar di jaringan saraf setiap orang yang terhubung. Karena mereka berpikir terlalu cepat, ketakutan itu berlipat ganda secara eksponensial. Di tengah kekacauan digital itu, Jaka, Meri, Dudi, Amir, dan Friza bergerak. Mereka tidak terhubung ke Ignis. Mereka adalah orang-orang yang lambat di mata dunia. Mereka mendatangi pusat kontrol manual, sebuah tempat yang hampir dilupakan karena dianggap tidak efisien. Di depan pintu masuk, seorang penjaga keamanan yang terhubung dengan Ignis menghalangi mereka. Matanya bergetar, memproses ribuan data kecemasan dari warga. Kalian dilarang masuk. Prosedur darurat air beracun, semua harus tetap diam, ucap penjaga itu dengan suara patah-patah, kewalahan oleh arus informasi. Jaka memegang bahu penjaga itu. Ia menatap mata sang penjaga dalam-dalam, bukan dengan kecepatan cahaya, melainkan dengan ketenangan yang dalam. Tunggu sebentar, kata Jaka pelan namun tegas. Lihat aku. Gunakan kepalamu, bukan mesin itu. Jika air itu benar-benar beracun, mengapa tidak ada laporan korban jatuh sakit sebelum sensor berbunyi? Kenapa sensor di sektor lain menunjukkan hasil jernih? Penjaga itu terdiam. Arus data di kepalanya masih berteriak bahaya, tapi kata-kata Jaka menciptakan sebuah jeda. Kerangkeng berpikir yang ditawarkan Jaka mulai merambat. Tunggu sebentar, penjaga itu mengulang kata-kata Jaka. Ia menutup mata, melepaskan ketergantungannya pada arus data sejenak.
Ia berpikir secara linear, secara logis, secara manusiawi. Kau benar. Ini tidak masuk akal. Ia membiarkan mereka lewat. Di dalam pusat kontrol, mereka bekerja. Bukan dengan melakukan peretasan canggih yang adu cepat dengan AI, melainkan dengan mematikan sistem otomatis dan memaksa sistem melakukan verifikasi manusia. Mereka memasukkan parameter-parameter etika dan logika sederhana yang sering dilompati oleh algoritma karena dianggap membuang waktu. Ketika katup air akhirnya terbuka kembali dan kepanikan mereda, kota Newakasa seolah tersentak bangun dari mimpi buruk yang sangat cepat. Sore harinya, mereka berlima duduk di beranda ruang nol, memandangi matahari terbenam yang tidak diproses oleh filter saturasi digital apapun. Hari ini, dunia belajar bahwa kecepatan bukan segalanya, kata Amir sambil menutup bukunya. Friza melihat ke arah jalanan di bawah. Orang-orang mulai melepas perangkat Ignis mereka, meski hanya sebentar. Ada ketakutan di wajah mereka, tapi juga ada rasa lega yang baru. Kita tidak membuang teknologinya, kan? Tanya Friza. Tidak, jawab Jaka. Kita hanya menjinakkannya. Kita memasukkannya ke dalam kerangkeng yang benar, akal budi kita sendiri. Di tangan para pemilik kerangkeng berpikir yang kritis inilah, teknologi berhenti menjadi ancaman dan kembali menjadi alat, sebuah alat yang telah dijinakkan oleh akal budi. Newakasa perlahan belajar bahwa martabat manusia tidak diukur dari berapa banyak bit data yang bisa dikonsumsi dalam sekejap, melainkan dari keberanian untuk berhenti sejenak dan merenung. Bukan dengan kecepatan cahaya, melainkan dengan ketenangan pikiran yang berani berkata, tunggu sebentar, di tengah dunia yang terburu-buru. Mereka menyelamatkan kemanusiaan dari dirinya sendiri. Jaka menyesap kopinya, merasakan pahit dan hangat yang nyata, sebuah sensasi yang tidak bisa dipercepat oleh algoritma manapun. Di sana, dalam jeda itu, ia merasa benar-benar hidup.